Iya, Rehan ada Rehan. Rehan Ibrahim. Siap hadir, Pak. Ah, coba jawab pertanyaan saya. Ini teknologi pengiraan jauh, ya. Menurutmu bisa bisa ngapain aja dia teknologinya? Gimana, Pak? Tiara, ya. Teknologi PJ pengiraan jauh bisa untuk apa aja menurutmu? Untuk pemotretan, untuk pembuatan peta, Pak. Pembuatan Peta. peta apa nih? Topografi? Eh, iya, Bisa topografi? bisa, Pak. Bisa bisa ada elevasinya dari pengiraan jauh? Oh, elevasinya mungkin nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi peta apa dong? Eh, pet- Hah? untuk pemetaan mungkin bisa buat peta daerah yang terkena dampak gempa atau banjir yang digunakan untuk itu, Pak. Dampak bencana gitu ya. Iya. Ya. Ini kalau menurutmu peta dampak bencana ini skala berapa? Skala 1 banding 250 mungkin, Pak, ribu. 20.000. Wow, kecil sekali ya. Ya, nanti kita kembali ke Tiara ya. Sekarang Rehan, apaan? Siap, Pak. Tek- teknologi PJ buat buat ngapain aja? Mungkin bisa Teknologi untuk pengen. membantu untuk membuat peta, updating peta, Pak. Updating? Updating peta. Oh, gitu. Skala berapa? Skala Petanya bisa skala berapa? 1 banding 150 ribu atau 1 banding 300 ribu, Pak. 1 banding? 250 ribu. 300, Pernah tiga nggak kamu, pernah nggak Rehan memegang peta 1 banding 250.000? pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Peta apa tuh? Semacam peta lokasi, Pak. Jadi kira-kira ke dalam sehari-hari kepake nggak 1 banding 250.000? Kurang, Pak. Ngapain kamu updating peta ini? Nanti nggak ada yang bayar kamu kalau ngerjain itu. Ada ide lain? Ganti orang ya. Veronica, Veronica Yola. Apa? Bisa open mic? Veronica. Halo, suaramu belum masuk, Neng. Mic-nya kebuka, tapi suaramu nggak keluar, Mbak. Kesulitan ya? Ganti dulu ya, ganti orang ya. Sadewa, Sadewa. Gitu, Pak. Teknologi PJ untuk apa aja? Ngapain aja kalau kamu ahli teknologi PJ? Mungkin untuk pembuatan peta bencana Pak, misal kayak kebakaran hutan kayak gitu Pak. Itu udah, yang lain dong. Pemetaan. Oh, Itu layar saya kelihatan nggak? Layar saya. ya, betul. Nah, apa dong Eh, yang lain? Mungkin untuk pemantauan pertanian Pak, kayak kelapa sawit, Pantauan pertanian. eh, pertanian. Apa beda pemantauan sama pemetaan? Kalau pemantauan tuh biasa digunakan untuk kayak proses yang sudah ditanam kayak gitu Pak, untuk melihat progres. Kalau pemetaan, Kalau pemetaan tuh kayak cuma melihat kayak luasannya Pak. memang pemantauan nggak bisa menjawab luasan. Bisa Pak, tapi kalau pemantauan kayak sering dilakukan Pak. Ya, ini ada kata kunci namanya multi epoch. Mas, kamu mau skripsi apa, Mas? Topik skripsimu apa? Belum Pak, masih angkatan 22 Pak. Oh, mau lulus kapan emangnya? Santai aja kan? Santai kan? Iya.
Kok iya? Ya nggak apa-apa, dimentokin aja. Ya ini ada dari temenmu ya. Kalau namanya pemantauan itu multi epoch. Kalau pembuatan satu epoch. Pembuatan peta hari ini, pembuatan peta minggu lalu, nah, itu satu epoch. Ada yang lain deh. Dava, Hadir, Pak. apa Mas yang kau bayangkan? Kalau untuk penginderaan jauh itu digunakan untuk pemetaan, terus bisa untuk mitigasi bencana, Pak. Ini kan udah ditulis yang lain dong. Mas, pemetaan bencana udah ditulis. Ada yang lain? Atau kalau pemetaan bencana, kamu pengen skala berapa? Kalau bencana mungkin tergantung dari cakupan eh, bencananya itu, Pak. Misal kalau bencananya Ya, luas berarti menggunakan skalanya bisa 1:20 atau 10.000. itu banding 20.000, 10.000. Iya, Pak. Oke, boleh. Ada yang lain selain bencana? Belum, Mungkin belum ada sih, Pak. belum ada. Kamu kalau bisnis pembuatan peta bencana harus kejadian dulu bencana, baru ada kerjaan. Kasihan kan? Kita ganti yang lain dulu. Lulu ada Lulu. Lulu Iya, Pak. bisa jawabanmu apa, Neng? Mungkin bisa digunain buat di bidang pertahanan, Pak. Pertahanan. Ngapain dia kira-kira? Yang diinformasikan apa? Kira-kira nanti kayak eh, memberikan informasi militer pada tingkat deteksi mungkin, Pak. Sama penerapan data Landsat untuk membantu pembinaan teritorial. Pertahanan. Skala berapa? Kalau disebut skalanya. Kalau Satu banding skala berapa? mungkin di 100 1 banding 100.000 atau satu Mm-mm. ya atau 100.000. Kalau 100.000, lapangan terbang kelihatan nggak? eh Kelihatan. Tempat gudang-gudang eh, penyimpan alat alutsista kelihatan nggak? 10.000. Eh, Mungkin kurang. Ya, jadi ngapain 100.000? Nah, ya kan? Nah, ini nama kerennya namanya Geo Intelligence. Nama kerennya. Kalau kalau Lulu membuat jasa geointelijen dibayar Rp1.000. Kalau jasa pertahanan dibayar Rp100. Jadi nama yang keren menyebabkan harganya juga naik tuh. Oke, yang lain lagi. Dua lagi deh. Aprilia, Aprilia. Apa teknologi PD bisa untuk apa? Hmm, oke. Sumber daya alam. Apa contohnya sumber daya alam? Ya, tambang tuh banyak. Tambang apa? Batu bara. Batu bara kelihatan dari remote sensing? Hmm. Bukannya batu bara di bawah tanah ya? Bisa kelihatan. Apa coba yang lain? Sumber daya alam tuh banyak loh, bukan hanya tambang. Bisa hutan, kehutanan, ikan, perikanan. Nah, misalnya perikanan, apa yang bisa dilihat oleh penginderaan jauh? Misalnya sumber daya perikanan. Bisa nggak remote sensing untuk menentukan lokasi penangkapan ikan?
Bisa nggak remote sensing melihat, memotret ikannya? Ikannya kelihatan nggak dari remote sensing? Eh, Kira-kira bisa nggak menurutmu? Pernah nggak lihat gambar di Google yang di air? Kelihatan nggak air di bawah air? Jadi remote sensing bisa ngelihat ikan. Ikannya kelihatan nggak? Hmm? Kelihatan nggak ikan? Nggak bisa. Lah kok bisa buat buat lokasi penangkapan ikan? Idenya gimana? Siapa yang mau komen? Ada yang mau bantu? Aprilia? Ada yang bisa bantu? Hah? Hah? Misalnya? Misalnya? Oke. Apalagi? Oke. Bisa ya kedalaman ya? Memang kedalaman bisa kelihatan dari remote sensing. Bisa tahu berapa meter dalamnya? Udah. Jadi suhu doang dong. Nah, tadi idenya kok bisa jadi penangkapan ikan? Gimana? Siapa nih? April. April ya. Eh, Kamu naksir cowok yang berbaju kuning. Cowok berbaju kuning ini sering main dengan cowok berbaju merah. Jadi kalau ada cowok berbaju merah, mesti ketemu cowok berbaju kuning. Nah, kira-kira gitu ya. Tidak bisa melihat ikan, tetapi bisa melihat tempat hidupnya ikan. Bisa melihat makanannya ikan. Kalau ada plankton, berarti di sana adalah tempat ikan berkumpul. Kira gitu ya, logiknya ya. Dan tulis ya. Jadi PJ tidak selalu bisa melihat langsung barangnya, objeknya. Contoh, memang batu bara kelihatan, tapi temannya batu bara itu ada zat yang menjadi temannya. Kalau ada dia, ada batu baranya. Memang nikel ada kelihatan. Nikel tuh nempel dengan barang lain yang itu kelihatan, baru ketemu. Ya kayak gitu ya, logiknya. Udah ini dicatat dulu. Ganti yang lain deh pertanyaannya. Kelamaan nanti si April. Hera ada Hera. Hera bisa open mic. Ada Hera nggak ada? Dava Naufal ada? Dava udah tadi. Dava Naufal udah ya. Davanya ada berapa di kelas ini? Iklim, Pak. Maaf, cari Oh, sinyal tadi. kamu di mana? Hah, kok nyari sinyal? Lagi Sinyalnya jemput pergi. adik, Pak. Maaf. Oh di jalan nih? Iya. Kamu lagi di jalan? Ya udah kamu minggir dulu deh. Yang lain Iya, dulu. makasih, Pak. Alicia ada? Iya, Pak. PJ bisa ngapain? Jawabannya apa? Apa tadi, Pak? Iklim ya, Pak? Enggak, pengindaan jauh bisa ngapain? Bisa untuk apa aja menurutmu? Mungkin untuk pemetaan infrastruktur yang detail gitu, Pak.
Pemetaan infrastruktur. Iya, Oh gitu ya. Contohnya apa infrastruktur? mungkin bisa kayak mm, Apa itu? jalan raya, jembatan, Jalan raya kelihatan dari remote sensing? kelihatan. Jembatan kelihatan? Jembatan kelihatan. Memang skala berapa? Infrastruktur itu skala berapa? Kalau infrastruktur yang detail biasanya 1:1000 ya, Pak. 1 banding 1000 bisa remote sensing? Hmm, kurang tahu. Enggak, kira-kira aja, logik aja. Bisa nggak? Oh. Hmm. Sekarang gini, kemarin praktikum survei apa tuh? Terestris ya? Survei apa? Saya lupa namanya sekarang. Ya, Buat survei buat peta terestri. skala berapa? 1:250. Hmm. Kalau bisa 1 banding 1000, nanti pekerjaan terestris nggak ada dong. Semuanya di cover oleh remote sensing ya. Jadi ini nggak bisa. Ah, ganti orang ya. Hmm. Solihin? Solihudin, sorry, Solihudin. Ya, Pak. PJ bisa buat apa aja? Halo? Pemantauan satwa liar, Pak. Apa contohnya? Pemantauan pelindungan satwa liar lihat dari habitatnya menggunakan penginderaan jauh. Ya, contohnya apa? Satwa liar yang kamu maksudkan apa? Pemantauan satwa liar. Contohnya, satwa liar. Seperti mungkin hewan badak gitu, Pak. Badak. Iya, Badak bisa kelihatan nggak dari satelit? Hewan badak. Kelihatan nggak si hewan itu, si badak itu? tidak ya, Pak. Nah, terus kalau bisa buat pemantauan, idenya gimana? Mau cari contoh lain? Ada yang kepikiran lain? Apa? Cuaca iklim, Oke, ganti ya. Iklim. Iklim. Apa yang dilihat kalau iklim? Iklim bisa kelihatan? Cuaca bisa, sorry. Remote sensing bisa melihat iklim? dari kondisi atmosfernya, Pak. Remote sensing bisa melihat atmosfer. Atmosfer kelihatan. Tidak, Pak. Tuh, apa dong? Awan. Ya, bisa. Awan. Awan kelihatan nggak? Bisa. Kelihatan, Pak. Awan. Udah, awan doang. Pemantauan iklim cuman awan doang. Apa lagi? Angin kelihatan? Cuaca itu apa? Sorry. Iklim itu apa aja? Awan, eh, angin, suhu, hujan, itu iklim dah. Halo? Iya, Pak. Kelihatan nggak itu yang tak sebut tadi? Angin kelihatan nggak? Yang kelihatan cuman awan ya, Pak. Nah, kok bisa untuk pemantauan iklim, remote sensing? Padahal barangnya nggak kelihatan. Idenya gimana? Dilihat dari awan. Oke, terus diapain awannya? Apanya yang dilihat awan? Kok bisa tahu ada angin, ada suhu, apanya? Belum punya ide? Belum ada, Pak. Oke. Nanda, ada Nanda? Iya, Pak. Apa yang dihasilkan teknologi remote sensing yang bisa digunakan untuk produksi apa? Mungkin untuk edge detection, Apa? edge detection, Apa kuy? Indonesia ini apa? eh, Deteksi apa? batas batas misal
Garis Batas. pantai. Oh, garis pantai. D- Batas, garis pantai. Kelihatan nggak garis pantai itu kalau dari satelit? Perlu diolah lagi, Pak. Nggak, tapi kelihatan nggak? Garis pantai itu kelihatan nggak? Menurutmu? Batasnya kelihatan tapi masih belum itu, Kenapa? belum Kenapa jelas. kok? Kenapa? Sekarang kalau saya kasih contoh gambar ya, garis pantai. Ini ada keluar di layarmu. Iya, Pak. Saya gedein dikit ya. Ini perlu diolah nggak? Kelihatan nggak garis pantai? Garis pantainya kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi apa yang perlu diolah? Kan nggak perlu. Untuk memunculkan garisnya aja, Pak. Oh, garisnya. Maksudnya ini untuk mendigitasi. Iya, Oh ya, itu proses yang lain ya, proses yang lain. Sekarang bandingkan dengan eh, gambar yang sama ya. Itu ada gambar garis pantai pada lokasi yang sama, lokasi sama. Ini juga garis pantai. Ingat ya, ini ada, ntar dulu. Ini ada ini ya, ada sungai itu, muara. Saya kasih gambar yang lain sama, ini gambar yang ini sama ini muara. Lebih jelas mana garis pantainya gambar ini atau yang tadi? Lebih jelas mana menurutmu? yang tadi, Pak. Hmm. Kenapa kok bisa beda gini gambarnya? Ada ide nggak? Halo? Karena pakai apa namanya itu? Apa? Komposit, komposit yang beda. Yang tadi natural. Kalau yang ini Yang ini eh, belum tahu. belum tahu. Oke, bener tuh yang dijawab. Jadi catatan ya, PD imagery, imagery satelit imagery ya, citra satelit atau jangan aja, yang umum aja. Misi eh, satelit satelit observasi bumi, alah, satelit observasi bumi itu ada karakteristik. Ada yang namanya resolusi, resolusi spasial, resolusi. Udah ngantuk ini. Resolusi spektral, resolusi spasial, spektral, apalagi ya? Temporal, temporal, resolusi radiometrik. Ini dulu ya. Kita fokus ini. Nah, tadi yang saya tunjukkan itu namanya resolusi spektral. Ya, resolusi spektral ini memotret atau merekam materi dari objek, materinya atau zat lah zatnya. Sorry, sorry. Zat. Contoh ya, contoh. Saya beri gambar yang tadi. Ini sebenarnya gambar letusan Gunung Sinabung ya, letusan Gunung Sinabung. Saya fokus ke gunungnya. Ini tadi temanmu bilang dipotret pada gelombang visible band namanya ya. Spektral visible band ini gunungnya meletus nih. Saya gedein ya. Nah, saya mau tanya nih. Bentar, siapa yang belum?
Bausa ada? Bausa? Bausa bisa open mic? Halo, Bausa, Bausa. Ya Pak, Bisa? Ya, oke. Pertanyaan saya begini. Ini ini Gunung Sinabung ya. ya Pak. Menurutmu mana ya area yang masih ada laharnya atau yang panas? Area mana yang panas di sini? Yang suhunya paling tinggi di mana? Ini tak kotakin ya gunungnya. Yang mana yang panas atau yang masih ada laharnya? Kotakin ya. Di mana? Yang ada awani atau yang ada pasirnya atau yang hijau-hijau atau yang mana? Sa, Yang ada awan. awan panas ini. Suhu ini lebih tinggi daripada yang pasir, daripada yang ada di sini. Iya, Sa. Halo? Yang bagian yang pasir itu Pak. Yang panas yang pasir. Atau pertanyaan saya gini, tahu nggak Anda titik panasnya di mana ini? Titik api panasnya di mana? Tahu nggak? Kelihatan nggak? Halo? Sa? Nggak usah bingung. Yang di tengah itu. Yang di tengah ini, Ya, dengan dasar, ini puncak letusan gitu kah? iya. Halo? Iya. Udah ya. Nah, sekarang bandingkan dengan gambar ini ya, yang tadi. Saya ambil lokasi gunung, lokasi gunungnya. Sama itu gambarnya, cuman di beda spektralnya. Nah, ini kelihatan ada merah-merah. Kelihatan nggak, Sa? Iya Pak. Oke, ini kan kelihatan nih yang merah-merah nih, ya. Bandingkan dengan Ya. yang ini tadi. Ini kan nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu yang panas mana. Kenapa yang tadi bisa tahu, yang ini nggak tahu? Idenya gimana? Apa, Sa? Ada yang tahu? Yang lain? Ada yang mau komen? Bagaimana kita bisa lihat yang panas, yang masih merah, dengan yang tidak terlalu panas? Idenya gimana? Ini Anda kan bisa lihat nih, bandingkan ini dengan gambar ini. Kan ini kelihatan banget nih. Alwan, ada ide? Bagaimana kita melihat panas? Tuh, jawabannya gimana? Ada yang tahu nggak? Mungkin eh, bisa dengan parameter-parameter tambahan, Mbak. Seperti kayak Oh, land surface temperature gitu. enggak, ini baru baru kita ngelihat. Sekarang gini, Alwan udah pernah tahu waktu zaman COVID kan? Iya, Pak. Mau masuk bandara, itu ada kamera. Kalau badanmu panas, kamu akan ditolak masuk. Udah tahu ya? Iya, Pak. Halo? Nah, kalau orang itu kamu potret dengan HP-mu, HP-nya Alwan, bisa nggak tahu mana yang panas, mana yang nggak panas? Bisa nggak tahu kalau orang itu lagi sakit? Bisa tahu nggak kamu kalau orang itu panas atau enggak dengan kamera HP? Wan, kok susah banget jawab. Mungkin bisa, Pak. Jadi kalau kamu motret orang, kamu tahu suhu orang itu, suhu badannya. Kalau kamu, sorry, Pak. Maaf, kalau misalnya lewat kamera biasa sepertinya nggak bisa, Pak. Mungkin butuh khusus apa sensor tambahan. Apa tuh sensornya?
Saya kurang tahu, Pak. Itu bukan sensor itu. Nggak ada sensor. Sama-sama kamera kok. Ada yang mau komen? Ada yang tahu? Mengapa kok kita bisa tahu suhu badan orang dengan hanya kamera? Tapi bukan kamera HP ya. Ini tahu nggak? Hanadia? Hanadia? Ada Mbak, Hanadia? ya. Bagaimana kita tahu suhu, bisa memotret suhu seperti ini? Idenya gimana? Seperti gambar ini. Pakai itu teknologi sensor thermal. Ya, betul. Kita kuliah sampai jam berapa ya? Apaan? Sampai jam berapa? 2.40, 2.40. Oh, bentar lagi. Jadi, itu kembali ke sini ya. Nih, perbedaan spektral itu bisa merekam materinya, zatnya, zat dari objek itu. Eh, panas, dingin, itu kan materi dari objek, materinya ya. Panas, dingin, sakit, sehat, basah, kering, eh, apa sih? Air ya. Tanah, air, api, udara kan tuh loh. Airbender tuh. Jadi bisa membedakan tanah basah, tanah kering, bisa membedakan suhu tinggi, suhu rendah, bisa membedakan apa namanya lembab, kering. Itu semuanya materi-materi. Nah, itu dipecahkan dengan resolusi spektral. Tadi teman bilang, kalau mau merekam panas, maka kita harus merekam gelombang termal, panjang gelombang termalnya. Tapi kalau kamu mau apa namanya TikTok, kalau kamu rekam dengan termal, malah orang takut karena gambarnya gambar termal. Jadi 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 kameranya sama, filter di depan kameranya yang beda. Udah ya. Jadi kapan Anda membutuhkan spektral jika saya ingin melihat materi dari objek? Udah ya, materi. Nah, sekarang spasial. Ini saya punya gambar, saya tampilkan bersebelahan ya, misalnya. Nah, dulu, kita atur dulu. Nah, ini saya atur share-nya, ini ya. Ini ada contoh aja, simpel aja ya. Ini saya kasih zoom 100%. Ini juga saya zoom 100%. Nah, kita lihat nih ya gambar ini perkebunannya. Nah, ini sama ini, sama-sama 100%. Yang ini resolusi spasialnya lebih rendah dibandingkan dengan ini. Jadi, dan kata lain, spasial itu menunjukkan bentuk, gambar, shape, dimension. Jadi berhubungan dengan geometrik. Bukan zatnya ya, berhubungan dengan geometrik. Maka saya akan mudah menggambar drawing di sini dibandingkan ini. Karena ini resolusinya lebih rendah kan. Udah ya. Ini kan resolusinya udah ya. Nah, ini kan sama lokasi. Cuman yang ini lebih tinggi resolusinya dibandingkan ini. Nah, tapi kalau ditanya, coba gambarkan garis sungai atau garis pantai ya. Garis pantai. Garis pantai itu adalah materi air, perbatasan ya, perbatasan materi air dan materi darat. Materi. Maka saya akan lebih jelas melihat materinya. Walaupun low resolution, tetapi kelihatan jelas dibandingkan dengan high resolution. Kita harus meraba-raba. Mana air? Ini kalau saya zoom lagi, misalnya 200 ya, di area air. Nah ini, air antara batas air dengan darat itu mana? Ini kan masih abu-abu nih. Ada ruang dikit nih, yang orang bilang pantai. Mana yang ketutup air? Tapi kalau di sini eh, gampang langsung ada satu garis itu
hanya satu garisnya. Karena betul-betul air dengan non-air, kan material. Walaupun dia resolusi rendah, ini resolusi tinggi, tapi lebih gampang ini. Kembali ke sini ya. Jadi itu ini. Jadi ini merekam bentuk dimensi bentuk atau geometrik lah, geometri objek. Terus ya, dua ini dulu. Nah, contoh. Tadi temanmu bilang ada apa namanya? Pekerjaan ini sumber daya alam. Nah, kalau sumber daya alam itu kalau kita ingin materialnya ya harus menggunakan spektral. Tapi kalau saya ingin bentuk barangnya, misalnya ini tadi jalan raya infrastruktur, kan yang penting bentuknya kelihatan. Bentuknya itu spasial. Nah, kalau temporal ini berhubungan dengan din, dinamika objek. Contoh paling gampang awan, iklim. Awan itu boleh dibilang setiap menit dia berubah. Maka saya harus menggunakan remote sensing yang bisa merekam dalam hitungan mungkin tiap 15 menit harus bisa merekam. Nah, kalau radiometrik ini berhubungan dengan uh, digital number namanya. Digital number. Nanti digunakan untuk interpretasi citranya. Jadi inti remote sensing itu cuma ini doang. Kalau Anda bisa memilih barang apa, maka dilihat dengan spasial apa, dengan spektral apa, dengan radiometrik. Udah cukup. Itu udah separuh dari pekerjaanmu. Nah, sekarang saya mau mengumumkan tugas ya. Ini tugasnya. Jadi hari ini Anda buat kelompok, satu kelompok berisi 10 sampai 11 mahasiswa. Minggu depan kita presentasikan ini diisi nih. Permintaan ini diisi, dipresentasikan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan ini? Jadi membuat kelompok berisi 10 sampai 11 mahasiswa. Minggu depan dipresentasikan. Ada yang mau ditanyakan nggak tugasnya? Halo? Nggak ada? Coba saya tanya ya. Tes. Hega ada Hega? Hega Nabila. Hega suaranya belum nyampe. Halo Pak, Ya. Hega, kalau mau gimana? mengisi tugas ini dari mana kamu nyarinya? Bisa nggak? Mungkin bisa cari di internet ya Pak, ada web-webnya yang Ya. tentang satelit gitu. Ya, berarti tinggal ngerjain kan? Kan udah tahu caranya. Ya. Ini Ya Pak, ada daftar link software ini. Anda bisa mulai dari ini Anda pakai sampai lulus bisa nih ya. Ini semuanya bahannya ada. Anda bisa mulai dari sini nih. Satelit, sensor Anda bisa bisa klik di sini. Nanti di situ akan muncul eh, ya ini di sini. Nanti akan muncul aneka misi satelit. Ada puluhan ribu sebenarnya misi satelit saat ini ya di angkasa. Cuman kita pilih beberapa aja yang masuk ke sini. Wis ya. Nah, resolusi spasial ini berhubungan dengan skala peta. Spektral ini berhubungan dengan jenis materi. Radiometrik ini berhubungan dengan nanti klasifikasi ya, interpretasi, digital number. Temporal ini berhubungan dengan dinamika objek.
Udah, itu doang. Misalnya saya tanya yang sedikit aneh ya. Indira Berliana, Ya, Pak. Indira, Indira. Sekarang saya tanya, apakah remote sensing bisa melihat alien atau makhluk halus? Jawabannya bisa nggak? Kalau saya sih bilangnya mungkin ya, Pak. Tapi kan eh, Ya, belum ya. ada Nah, buktinya juga. mungkinmu itu, kamu melihat itu berdasarkan apa? Spasial, spektral, radiometrik, atau temporalnya? Si makhluk halus itu. Apa, Mbak? Halo? Ini sedikit ngaco nggak apa ya? Tapi esensinya sama. Mungkin secara Apa? spasialnya, Pak. Oh, jadi makhluk halus itu kamu lihat secara spasialnya. Itu sebenarnya bentuk atau suatu materi? Materi atau bentuk itu? Ada yang mau komen nggak? Setan hantu demit itu materi, suatu materi atau suatu bentuk? Materi, Pak. Nah, jadi kalau materi ngeliatnya pakai apa? Yang penting. Halo? Pakai spektral. Ya, pakai spektral. Sekarang bayangkan kalau mata kita, ini mata kita hanya hanya boleh ngelihat visible band gini ya, visible band. Bayangkan kalau mata kita bisa melihat banyak band, banyak spektral, bisa jadi gelombang apa namanya, yang ada dari HP, ada dari TV, ada yang panas, ada angin, ada bahkan makhluk halus itu bisa kelihatan semua, malah nggak bisa kemana-mana ntar bingung. Terlalu rame lah. Gitu ya. Seperti juga pendengaranmu kan hanya terbatas sampai berapa kilohertz. Kalau bisa dibuka semua, dan alam ini banyak sekali. Jadi prinsipnya gini ya, sebentar saya share dulu ya. Satelit itu udah, kalian yang belum absen, absen udah. Satelit itu udah diluncurkan jauh-jauh ke angkasa. Kalau hanya motret dengan kemampuan seperti motret HP kita ini, rugi dong. Dia harus dibuka untuk melihat seluruh air, tanah, angin, api, itu unsur-unsur dasar vegetation, itu unsur dasar yang di bumi, biosfer, litosfer, hidrosfer, apa panas, apa api itu harus bisa lihat ya. Rugi dong udah jauh-jauh hanya cuma ngelihat seperti HP-mu kan rugi. Nah ya, jadi pelajarannya saya beri gambar lain ya. Jadi belum tentu suatu gambar yang tajam, kamera 12 megapiksel dengan kamera HP-mu yang misalnya berapa sekarang? 24 megapiksel, lebih tajam yang 24. Bukan lebih tajam ya, lebih bagus dipakai yang 24. Kalau material yang kamu cari, yang penting spektral. Tapi kalau bentuk yang kamu cari, yang penting spasial. Kira-kira begitu ya. Jadi satu objek itu dilihat dengan namanya band ya. Band yang berbeda menghasilkan gambar yang berbeda. Kira-kira gitu ideal idenya ya, idenya. Saya beri contoh lain. Nah, ini ada contoh simpel ya. Ini terakhir aja nih. Udah pada ngantuk ya. Nah, ini ini barangnya sama, tapi dilihat dengan spektral yang berbeda, menghasilkan eh, interpretasi yang berbeda, responnya berbeda. Ya, kita jadi tahu mana yang sakit, mana yang stres, mana yang sehat, mana yang kurang air, mana yang apa namanya
apa namanya itu? Klorofil, yang klorofil itu yang tinggi ya. Sama seperti tadi, kita nggak bisa lihat ikan, tapi kita bisa melihat planktonnya. Kita nggak bisa lihat emas, batu bara, nikeling, tapi kita tahu temannya zat temannya itu. Jadi yang dicari itu. Dan itu nggak kelihatan dengan mata, kelihatannya di spektral yang lain. Udah ya, idenya gitu. Jadi spektral itu tentang material yang bisa dilihat. Kalau spasial itu tentang bentuk dan dimensi geometrik. Ada yang mau tanyakan nggak nih? Untuk tugas atau yang lain, ada yang mau tanyakan nggak? Lanjut? Dah, lanjut ya. Terakhir nih. Dan kekuatan atau keindahan the beauty-nya dari remote sensing itu namanya dia Earth observation ya. Ini ada saya berikan epoch yang berbeda ya. Tuh, berbeda kan? Jadi ini ada lumpur lapindo nih. Ini sebelum ada lumpur lapindo. Lalu kejadian di sini lumpur lapindo segini ya. Ini area lumpur lapindo ya. Lumpurnya dibuang ke sungai Porong ini. Lalu di sini menjadi endapan. Udah ya. Nah, sekarang kita bandingkan setelah ada lumpur lapindo. Tuh, jadi lebih panjang. Daratannya jadi bertambah. Eh, daratannya jadi bertambah. Yang tadinya hanya segini, ini daratan ini jadi bertambah. Karena ada sumbangan lumpur yang ke laut. Nah, itulah keindahan remote sensing. Bisa mempredik nanti akan jadi apa landscape-nya ini. Nanti akan jadi apa bumi kita ini. Dari peristiwa-peristiwa multi-epoch itu. Itu kekuatan dari remote sensing sebenarnya. Ya, seperti Anda lah. Anda lihat pacarmu saat ini, oke, menarik. Coba Anda lihat waktu dia dari SD, SMP, SMA, perkembangannya. Dulu hitam dekil kok tiba-tiba jadi putih, sekarang tiba-tiba jadi eh, apa lagi, keriting atau apa, atau hitam hitam lagi kan. Ya itu menarik. Sama, remote sensing juga sama. Jadi change, word changes-nya itu yang menjadi menarik. Ini ada ketua kelas di sini kah? Atau siapa yang dituakan? Ada kelas ini? Siapa yang Saya, Pak. Hah? Saya, Pak. Coba Mas. Lehan, buatin grup grup anu ya, grup kelas ya. Siapa? Nanti saya di-invite di situ. Cukup ya. Jadi pesan saya belajar remote sensing itu nggak sesulit belajar matematika geodesi atau atau kalkulus atau apa ya. Karena yang Anda kerjakan ini lebih 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 jelas ya, lebih nyata. Dan imajinasimu dipakai karena namanya pengindaan jauh itu kan kita melihat dari jauh dengan dasar ini doang. Kita tuh melihatnya dari jauh, nggak ke mana nggak ke lapangan. Tapi pengindaan jauh tanpa ke lapangan itu belum menjadi dunia nyata juga, masih dunia maya. Maka kalau saya bilang pengindaan jauh tanpa ke lapangan itu namanya dunia maya, masih belum dunia nyata. Masih belum dunia nyata. Itu ya, jadi pakai imajinasimu untuk eh, apa namanya? Ya untuk interpretasi pengindaan jauh. Ini saya kasih anu sedikit deh. Bentar ya. Contoh nih, contoh ya. Bentar dulu.
Contoh ya, contoh. Ini ada Jakarta, ibu kota Jakarta saat ini. Ini ada pulau yang diributin tuh, nih. Ini Cengkareng dan lain sebagainya. Ya. Ini Jakarta sebelum ada pulau. Nah, ini kosong nih, belum ada pulaunya. Ini pulaunya belum jadi, ya. Ini Jakarta tahun 90, belum ada pulaunya. Jakarta saat ini udah ada pulaunya. Udah ada pulaunya. Pekerjaannya apa? Chain detection. Kan menarik itu dibandingkan dengan. Terus di bawah air juga bisa kelihatan. Ini ada barang di bawah air ini. Bisa juga dilihat. Kalau tidak kelihatan dengan ini, berarti ada materi yang nggak kelihatan. Kita carilah spektral yang bisa memotret materi itu. Materi. Sekali lagi materi. Ada yang belum absen nggak nih? Ada yang kelewatan absennya? Mohon maaf, Pak. Hmm? Saya Dava Noval tadi absen menggunakan QR Galat, Pak. Diulang aja. Ini tak buka lagi. Coba diulang. Ada yang lain selain Dava? Cukup ya? Kalau itu kita ketemu lagi minggu depan dengan sudah dibentuk kelompok untuk presentasi minggu depan. Itu saja hari ini dari saya. Jangan lupa besok, walaupun golput itu juga pilihan ya, tapi eman-eman. Toh cuman apa nih? Cuma nyelupin jari doang kan, nggak ada yang lain. Habis itu bisa berlibur Anda. Itu saja. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.